Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Lastri Oktalia, guru SMK Negeri 1 Baso serta mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljab 2022. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu menulis karya ilmiah kelas 11 semester genap. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu agar kedepannya pembelajaran yang akan saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Anda semua? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan belum? Sudah. Ya. Ibu yakin Anda semuanya udah sarapan. Kenapa? Karena menjawabnya terlalu semangat. Sarapan apa tadi? Minum susu? Ya, minum susu? Ya. Oke, mantap. Ananda, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita membaca doa. Oke, silakan membaca doa dulu. Tolong siapkan doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ambil absen ya. Abel, Ahmad Dhani, Ibu. Atta, Ibu. Ari kemana? Sakit, Bu. Sakit. Asmet, Ibu. Dino, Ibu. izin. Alioma, Ibu. Pani. Ibu perhatikan di bawah mejanya ada sampah. Tolong bersihkan sampahnya, nak. Sudah dibersihkan? Jadi tolong perhatikan ke depannya, yang piket di kelas itu harus memperhatikan kebersihan kelas dan juga kerapian kelasnya. Jangan masih ada juga sampah yang berserakan. Sebenarnya untuk kebersihan itu kewajiban kita semua. Kalau kita membiasakan diri itu bersih, pasti tidak perlu lagi teman untuk piket. Ya enggak? Nah, jadi biasakan untuk bersih. Kalian bisa tiru budaya di Jepang, itu dari anak-anak kecil mereka sudah belajar untuk menjaga kebersihan. Ya, kalian boleh lah, kan punya HP kan, coba tengok searching di Google itu bagaimana kebudayaan atau pendidikan di Jepang itu mulai dari anak kecil. Nah, bisa diterapkan ya? Insya Allah. Belajar dari sekarang. Oke, Nanda. Minggu kemarin kita sudah masuk juga tentang materi menganalisis teks karya ilmiah, ya. Nah, sekarang materinya itu mengonstruksi teks karya ilmiah berdasarkan sistematika dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk IPK-nya itu ada 2, 3, 17, 1 menulis teks karya ilmiah
dengan memperhatikan sistematika penulisan. 3.17.2 menulis teks karya ilmiah dengan memperhatikan kaidah penulisan. Kemudian apa tujuan kita belajar? Pasti setiap pembelajaran itu ada tujuannya, ya enggak? Ya, Nggak mungkin kan kita belajar itu nggak ada tujuan, ngapain kita belajar? Nah, kalau untuk menginstruksi teks karya ilmiah ini melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menulis teks karya ilmiah. Nah, jadi Anda semua itu sudah diajar untuk menulis teks karya ilmiah dari sekarang. Kenapa? Karena karya ilmiah itu tidak hanya diperlukan di masa kita sekolah. Nanti kalian kerja, kalian kuliah atau apa, nanti pasti harus bisa menulis karya ilmiah. Nah, perbedaannya di tingkat kita SMP, SMA, dan SMK ini menulis teks karya ilmiah itu lebih simpel atau lebih ringan dibandingkan tingkat jenjang S1 nantinya. Nah, namun kita juga harus memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan teks dengan benar serta mempresentasikan, menanggapi, merevisi serta menilai tes karya ilmiah hasil kerja dalam diskusi kelas penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Kemudian apa manfaat menulis karya ilmiah? Kan sudah disampaikan juga tadi. Nah, yang pertama coba akan dibaca, bisa nggak dibaca yang di depan? Mengerti itu mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, yang kedua, Berarti itu membangun hasil bacaan dari berbagai sumber. menggabungkan. Nah, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber ini maksudnya begini. Misalnya kalian membuat karya ilmiah tentang sampah, ya, otomatis itu sumbernya nggak mungkin cuma satu. Misalnya kalian cari di Google, nggak mungkin cuma satu link, ya kan? Kalian cari link yang lainnya. Nggak mungkin cukup dengan satu buku, kalian cari dengan buku yang lainnya. Nah, berdasarkan itu nanti kita gabungkan. Itu yang dimaksud dengan melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Siapa yang mau maksudnya nih? Mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Tuh. Otomatis kita harus rajin ke perpustakaan. Perpustakaan itu tidak selalu yang manual, juga ada perpustakaan digital. Itu banyak fungsinya, tidak hanya untuk main game, ya, atau mungkin media pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Jadi kita nanti mengumpulkan data karya ilmiah itu harus jelas, harus sistematis dari awal sampai akhir sampah, jangan dimasukkan pula ke yang lain. Itu yang sistematis. Dan yang terakhir, memperoleh kepuasan intelektual. Nah, di sini otomatis kalian menambah kemampuan berpikir. Nah, kemampuan saru. Misalnya kalian di rumah ada punya adik kecil. Ada? Ya. Adik kecilnya siapa yang pakai pampers di rumah? Itu. Ada yang punya adiknya pakai pampers di rumah? Ya. Ada ya? Kalau pakai pampers, habis dipakai pampersnya ditaruh di mana? Sampah. Habis itu dibuang kemana? Sampah. Ya, dari sampah itu kemana perginya? Pembuangan sampahnya kalau di sini kebersihan. Seperti di kota-kota itu setiap pagi ada mobil yang menjemput sampah ke rumah-rumah, ya enggak? Kalau kita sampah dikumpulkan ya tambah banyak, ya enggak? Ya, itu kesalahan dari dinas. Yang kedua, kesalahan kita sendiri. Kenapa? Kalau kita biasakan membuang sampah ke batang agam, efeknya apa? Tersumbat, pencemaran sungai dan banjir. Apa solusi selain membuang sampah ke batang agam? Jangan dibakar lah, dibakar aromanya gimana? Dikubur. Iya, dikubur. Didaur ulang bisa bebas itu. Itu contohnya. Tapi kalau sampah yang non-organik yang lainnya bisa, memang bisa kita daur ulang. Misalnya membuat apa, Bani? Sendal, ya kan? Membuat tas, apalagi banyak. Kalau sampah seperti pampers itu kita harus kubur. Kita bikin penggaliannya kubur. Apalagi kalau tinggal di daerah sini
pasti punya tanah yang lumayan luas untuk itu. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian kita lanjut bagaimana Pak langkah-langkah menulis teks karya ilmiah. Nah, Bu, Pak tidak tahu deh Mbak cara menulis. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan tema. Nah, di depan ini ada 4. Ada 4 tema. Coba Febian baca yang pertama ini apa nih temanya? Pemanfaatan kembali sampah. Yang kedua, Menjaga kesehatan jantung. yang ketiga, Bahaya internet bagi remaja. yang ini. Pencemaran lingkungan hidup. Ada 4 tema. Nah, sebelum Anda menentukan tema itu bagikan LKPD. LKPD itu Lembaga Kerja Kesehatan sama dengan yang minggu sebelumnya. Nih. Baca dong biar Anda boleh tentukan tema yang di depan, Betul. kemudian pindahkan ke dalam LKPD-nya. Dengan teks karya ilmiah pada LKPD yang telah dibagikan. Di situ ada langkah-langkahnya ya. Ya. Yang pertama menentukan kerangka karangan. Yang kedua membuat kerangka Nah, tapi kita juga harus membuat kesepakatan dulu. Kira-kira pengerjaan menulis teks karya ilmiah ini butuh waktu berapa lama ya? Nah, ini kesepakatan kita bersama. Untuk penentuan tema ini kira-kira berapa menit butuh waktunya? 5 menit? Nah, kalau 5 menit, kita sepakati 5 menit, tuliskan di situ. Penentuan tema 5 menit. Kemudian kita menyusun kerangka-kerangka kira-kira berapa menit? Kerangka ini. Untuk kerangka kira-kira berapa menit Anda semuanya? 15 menit cukup? Oke, 15 menit. Kemudian menyusun mengembangkan kerangka-kerangka lagi. Mengembangkan kerangka ini butuh waktu berapa lama? 30 menit ya. Itu bisa jadi lebih ya, karena untuk mengembangkan itu bukan hal yang gampang. Tapi kita sepakati aja dulu 30 menit ya. Oke, kemudian yang terakhir mengembangkan kerangka karangan. Kemudian yang terakhirnya, nah itu aja itu. Kita mengembangkan kerangka karangan. Habis itu baru nanti kita presentasikan. Presentasikan itu berarti semua kelompok masing-masing sudah mempresentasikan yang ke depan. Dan yang terakhir itu kelompok lain mengomentari penampilan dari kelompok yang tampil. Nah, sekarang silahkan Ananda kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan sesuai dengan tema yang Ananda tentukan. Sudah ditentukan temanya? bahaya internet bagi remaja. Ya, tulis nama kelompok. Bet mau kata. Misalnya nih kelompok 1, 2. Bet mau kelompok lo. Itu 1. Ya bet nya. Kelompok 4. Weh, aku enggak ingat juga. Nama keanggotaan. Alah mau nanya kayak Ananda semuanya boleh menggunakan gawai atau handphone untuk menambah referensi. Ya. Sudah setik. Di mana?
Dia cari, dia lembut. Dicapek kamu. Boleh sekali referensi di bawah. Mama tadi tuan. Pencernaan itu. Bisa mulut ada wah. Carilah salah satu tema yang sudah Anda pilih di atas. Itu isinya apa ini, ha? Judul karya. Aku nggak sebelum ini yang Dewa. Itu judulnya Membawa Sampah ke Sungai. Membawa sampah sembarangan. Iya kan? Untuk judul itu Anda semuanya bikin judulnya semenarik mungkin ya. Membawa sampah sembarangan. Coba. Pindah duluan. Dampak. Jadi belum ada pun. Sekarang pasti Ayo. Nah, setiap orang Nanti Anda kelompok yang paling bagus itu akan ada surprise-nya. mampu menurunkan risiko. Ini Step lah. Nah. seperti pada kita ini itu adalah Diskusi. Ini gimana nih sinyalnya? Kamu beri aku cepat ha. Hei, dong cepat kamu. Udah.
Itu kan bagian dari ibadah. Makanya kalian pernah lebih detail dari itu. Ya. Apa lagi? Iya. Ini kan. Adik, coba pos. Bisa pos nak, bisa pos nak. Coba Bu, bacain coba. Ungkapkan bagaimana jika kesehatan jantung tidak dijaga. Lah Bu. Sekian tuh. Baik, anak-anak semuanya. Udah selesai ya? Udah selesai ya? Semuanya udah selesai? Udah selesai penulisan karya ilmiahnya? Nah, tahap selanjutnya kita sudah selesai. Kemudian kita mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk penampilan sekarang silakan kelompok mana yang sudah selesai di sini? Kelompok 1, oke. Silakan kelompok 1 tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil Karya tulis yang akan kami berikan. Tema menemukan judul teks karya ilmiah, marilah kita menjaga kesehatan jantung. Pendahuluan. Setiap orang pasti menginginkan atau memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, jantung yang sehat, organ dan orang dengan jantung yang sehat mampu menurunkan risiko kematian saat ini. Seperti dapat diketahui, jantung adalah proses kehidupan manusia. Hal yang tidak disadari adalah jantung merupakan organ tubuh yang memiliki kerja keras yang tinggi seumur hidup. Pembahasan berikut ini adalah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan jantung. 1. Tidak merokok. Merokok memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung lainnya. 2. Melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin. 3. Konsumsi asam lemak lebih banyak. 4. Mengonsumsi lebih banyak serat. 5. Mengurangi konsumsi lemak jenuh. 6. Menjaga tekanan darah. 7. Menjaga kadar gula darah. 8. Istirahat yang cukup selama 7 hingga 8 jam setiap hari. Penutup. Menjaga kesehatan jantung merupakan yang paling penting atau utama yang harus kita lakukan karena jantung adalah organ terpenting dalam tubuh kita. Namun tidak ada salahnya jika kita menjaga kesehatan organ-organ lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Woi, capek lah. Ayo gara-gara sini. Bisa bro. Met. Kok? Ada yang mau memberikan masukan sarannya kelompok yang lain? Asmet, silakan Asmet. Ada yang mau ditanyakan kepada Asmet? Oke, ini kelompok 4 sepertinya ada yang mau disampaikan. Silakan kelompok 4. Bacu aja. Penampilan kelompok sudah bagus, namun untuk sistematika penulisan kurang lengkap. Sebaiknya lebih dirinci lagi. Sekian, terima kasih.
Terima kasih atas saran dari pelaku debat. Kami akan memperbaiki hasil laporan kami. Oke, baik anak-anak semuanya, penampilan dari anak kelompok semuanya sudah bagus ya, yang menarik. Cuman ada beberapa yang perlu ditambahkan berdasarkan dari saran beberapa kelompok. Nah, itu tolong diperhatikan. Kalau menulis karya ilmiah itu sistematikanya perlu kita perhatikan. Kemudian apa saja isinya? Kalau bagian pendahuluan itu otomatis kita menyampaikan apa saja isinya. Nah, kalau untuk bagian pembahasan itu lebih detail. Kalau perlu, sebaiknya kita masukkan juga kajian teorinya dari beberapa sumber. Ya. Nah, Anda untuk pelajaran hari ini sudah cukup. Namun ada yang perlu kita tanyakan lagi atau bahas lagi untuk refleksi. Ya. Kita perlu merefleksi setiap pembelajaran seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, yang pertama, apa yang Anda pahami? Yang kedua, apa yang Anda belum ketahui tentang menulis teks karya ilmiah? Dan yang terakhir, simpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami? Siapa yang bisa jawab berdasarkan materi kita hari ini? Refleksi yang pertama, apa yang Anda pahami? Oke, Aziz silakan jawab. Kita perlu memperhatikan kualitas penulisan karya ilmiah. Kita perlu memperhatikan sistematika penulisan karya ilmiah. Iya, karena dia ada aturan. Tidak bisa kita asal menulis saja, ya. Nah, kemudian apa yang Anda belum ketahui tentang menulis karya ilmiah ini? Rasanya sudah paham ya? Alabo. Oke, alhamdulillah. Simpulan dari pembelajaran hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Ya baik, silakan. Kesimpulan dari karya itu yaitu penulisan karya ilmiah memiliki bermacam manfaat seperti menjaga pengorganisasian naskah atau data secara jelas atau dalam sistematis. Ya. Oke, masih ada lagi? Nah, oke, silakan. Terima kasih, Wahid. Nah, jadi simpulannya selain kita perlu memperhatikan sistematika dan kaidah, kita juga harus mengetahui manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Yang pastinya untuk menambah ilmu pengetahuan. Baik, anak-anak semuanya, sekian materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi membaca puisi. Nah, tolong Anda baca di rumah materi tentang membaca puisi. Itu akan share di grup nanti. Bisa dipahami?